Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD. Pada kesempatan ini materi yang akan dibahas yakni Green Chemistry atau kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030 yang meliputi pengertian dari green chemistry, kemudian prinsip green chemistry, dan penerapan prinsip green chemistry. Mari kita ikuti uraian materinya. Dalam rangka ikut terlibat dalam menjaga kelestarian bumi, pada tahun 1998, Paul Anastas bersama dengan John Warner mengembangkan prinsip yang dijadikan sebagai panduan dalam mengelola zat kimia dalam proses industri dan seluruh aspek yang terkait dengan zat kimia yang dikenal dengan gerakan green chemistry atau kimia hijau. Konsep green chemistry memiliki dampak yang besar karena mencakup kegiatan-kegiatan di laboratorium penelitian industri, pendidikan, lingkungan, dan masyarakat umum. Kimia hijau telah menunjukkan bagaimana ahli kimia dapat merancang produk dan proses secara berkelanjutan yang menguntungkan sekaligus baik untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Para siswa sekalian, jadi apakah green chemistry atau kimia hijau itu? Kimia hijau sering pula disebut kimia berkelanjutan. Kimia hijau berbeda dengan program mengurangi pencemaran atau membersihkan lingkungan dari pencemaran atau kimia lingkungan. Kimia hijau lebih menekankan pada upaya yang lebih mendasar dengan mencegah terjadinya pencemaran dari sumbernya yang utama. Jadi lebih menekankan upaya mencegah terjadinya pencemaran. Prinsip-prinsip kimia hijau. Paul Anastas dan John Warner. Masih ingatkah? Ya, orang yang pertama kali mencanangkan gerakan green chemistry. Dalam rangka mewujudkan green chemistry, mereka itu menyusun prinsip-prinsip kimia hijau. Dan akhirnya terbentuklah 12 prinsip kimia hijau. Nah, apakah ke-12 prinsip kimia hijau itu? Prinsip 1, pencegahan limbah. Dalam merancang suatu produk harus mengutamakan pencegahan limbah daripada menanggulangi atau membersihkan limbah yang muncul setelah proses sintesis. Setiap prosesnya juga harus meminimalkan limbah. Limbah berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, limbah rumah tangga. Nah, contohnya ini adalah sampah dan deterjen. Yang kedua, limbah pertanian, yaitu pupuk dan pestisida dari akibat penggunaan yang berlebihan. Limbah pupuk ini dapat menyebabkan pertumbuhan gulma atau rumput yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan pendangkalan pada perairan baik sungai ataupun danau. Kemudian limbah pestisida ini dapat menyebabkan keracunan pada hewan penghuni air tersebut. Kemudian limbah ketiga yaitu limbah industri. Ini dapat berupa asap industri
dapat juga berupa sampah-sampah yang sukar diuraikan atau berbentuk cairan yang berbahaya bagi lingkungan. Prinsip kedua, yakni manajemen atom yang baik. Kurangi limbah sejak pada level molekuler dengan memaksimalkan jumlah atom seluruh reaktan untuk menjadi produk. Gunakan atom ekonomi untuk mengaplikasi efisiensi reaksi. Nah, ini tentunya para saudara sekalian, ini dilakukan oleh ahli kimia di laboratorium penelitian industri. Prinsip ketiga, sintesis kimia minim bahaya. Selain masalah limbah, sintesis kimia juga harus minim bahaya. Maka harus mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, dengan mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung. Baik para siswa sekalian, sekarang prinsip keempat dari prinsip gen chemistry, yakni mendesain proses kimia yang aman. Mengurangi kadar racun secara langsung dalam merancang molekul. Memprediksi dan mengevaluasi semua aspek termasuk sifat fisik, kadar racun, dan dampak lingkungan selama proses perancangan. Nah, ini para saudara sekalian, tentunya prinsip ini dilakukan oleh ahli kimia ya dalam laboratorium penelitian industri. Prinsip kelima, merancang proses yang efisien energi. Pilih proses kimia yang paling sedikit membutuhkan energi. Hindari proses pemanasan dan pendinginan, juga proses bertekanan atau vakum. Yang paling optimal adalah proses pada suhu dan tekanan ruang. Prinsip keenam, mengurangi produk turunan yang tidak perlu. Derivatisasi yang diperlukan seperti modifikasi sementara dan proteksi atau deproteksi harus diminimalkan bahkan dihindari sedapat mungkin. Karena langkah tersebut memerlukan reagen tambahan yang dapat menghasilkan limbah. Ya, tentunya para siswa sekalian, prinsip ini dilakukan oleh para ahli kimia ya di laboratorium ya, baik laboratorium industri maupun yang lainnya. Ya, baik para siswa sekalian, sekarang ke prinsip ketujuh ya. Prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Pilih dan kembangkan prosedur proses kimia yang aman dan dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan. Pelajari kemungkinan risiko dan lakukan tindakan yang diperlukan dari awal. Prinsip ke-8, pencegahan polusi secara real time. Monitor reaksi kimia secara real time untuk mencegah pembentukan dan kebocoran bahan beracun dan polutan bagi lingkungan. Berikutnya, prinsip ke-9, desain produk yang mudah terurai. Produk kimia harus dirancang sedemikian rupa agar nantinya dapat terurai menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya dan tidak bertahan di lingkungan. Nah, tentunya para siswa sekalian, prinsip ini dilaksanakan ya oleh para ahli kimia ya di laboratorium penelitian industri. Kemudian prinsip ke-10, gunakan katalis. Ya, katalis adalah zat yang ditambahkan pada suatu reaksi kimia dengan tujuan mempercepat ya terjadinya reaksi, tapi tidak mengubah hasil reaksi. Prinsip kimia hijau ini menyatakan bahwa penggunaan reagen katalistik dengan selektif akan lebih baik ketimbang reagen stoikiometri. Penggunaan katalis dalam kimia hijau berperan pada peningkatan selektivitas serta meminimalkan penggunaan energi.
Kemudian prinsip ke-11, gunakan bahan baku yang terbarukan ya atau mudah diperbaharui. Menggunakan bahan baku terbarukan selain aman juga minim limbah karena biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sementara bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Kemudian prinsip terakhir atau ke-12, penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Pilih bahan pelarut yang paling aman pada setiap tahap. Minimalkan penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang merupakan penyumbang limbah terbesar. Nah, itulah para siswa sekalian, 12 prinsip green chemistry yang dirumuskan oleh Paul Anastas dan John Warner untuk dilaksanakan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Penerapan prinsip kimia hijau. Nah, para siswa sekalian, bagaimanakah penerapan prinsip kimia hijau itu? Apakah hanya bisa dilaksanakan oleh para ahli kimia, ataukah kita juga bisa melaksanakannya? Nah, para siswa sekalian, pernahkah dengar dry cleaning, ya, atau mencuci tanpa air? Nah, sekarang dalam dry cleaning itu menggunakan bahan karbon dioksida cair dan surfaktan sebagai pelarut, ya. Surfaktan itu adalah bahan aktif untuk mencuci ya, baik mencuci pakaian, piring atau yang lainnya ya. Contoh surfaktan itu misalnya adalah SLS ya, sodium lauret sulfat. Nah, bahan ini ramah lingkungan dan limbahnya mudah diuraikan. Dalam dry cleaning sebelumnya menggunakan pelarut perkloroetilena atau tetrakloroasetilena. Bahan ini bersifat karsinogenik, jadi sangat berbahaya ya, pemicu kanker, serta dapat mencemari air tanah kalau dibuang ke tanah atau kalau dibuang ke air mencemari air. Nah, dengan menggunakan karbon dioksida cair dan surfaktan ya sebagai pelarutnya dalam dry cleaning, berarti kita telah menerapkan prinsip ya, satu ya, mendesain proses kimia yang aman. Nah, ini prinsip ketiga ya, aman karena tidak menyebabkan karsinogenik atau kanker. Kemudian juga telah menerapkan prinsip penggunaan pelarut ya dan bahan pendukung yang lebih aman. Ya, ini prinsip ke-12 ya. Karena menggunakan pelarutnya adalah surfaktan ya yang lebih aman dan tidak mencemari lingkungan. Ya, baik para siswa sekalian, sekarang contoh kedua ya, penerapan prinsip kimia hijau. Ya, misalnya menggunakan plastik dari tepung singkong ya, yang lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan terbarukan ya, berasal dari alam dan mudah terurai. Nah, menggantikan plastik yang dari bahan baku minyak bumi ya atau fosil yang sukar diuraikan. Ya, jadi peran kita tinggal memilih ya atau menggunakan bahan plastik yang dari tepung singkong yang mudah diuraikan. Ya, dengan hadirnya ya plastik yang mudah teruraikan atau menggunakannya berarti telah menerapkan prinsip ya. Pertama adalah pencegahan limbah ya, ini prinsip satu ya. Kemudian merancang bahan kimia yang lebih aman ya. Kemudian yang ketiga merancang produk yang mudah teruraikan ya. Kemudian yang keempat menggunakan bahan baku yang terbarukan. Berarti sudah menerapkan 4 poin ya. Ya, contoh ketiga penerapan prinsip kimia hijau. Menerapkan pertanian organik ya, berarti tidak menggunakan pestisida kimia atau pupuk kimia. Penggunaan bahan kimia ya bisa menimbulkan efek buruk pada hasil produksi maupun pada tanah ya. Tadi di awal dijelaskan bahwa bisa terjadi pencemaran karena pestisida ataupun karena pupuk. Pertanian organik ini menggunakan pupuk organik juga ya. Ya, contohnya pupuk organik bisa pupuk kandang,
pupuk hijau, dan pupuk kompos. Kemudian pestisida organik. Ya, ini misalnya yang berbahan baku tembakau, babadotan, bengkuang, atau sambiloto. Nah, tanaman ini bisa diolah menjadi pestisida baik fungisida ataupun insektisida. Nah, dengan menerapkan pertanian organik ya berarti telah menerapkan ya prinsip dari green chemistry, yaitu prinsip pertama, prinsip satu ya, pencegahan limbah ya karena tidak terbentuk limbah yang membahayakan. Kemudian menggunakan bahan baku yang terbarukan oleh prinsip 11 ya, karena semua bahannya tadi dari alam ya, dari tumbuhan. Kemudian mencegah polusi secara real time ya, ini poin atau prinsip 8 ya. Karena tidak terjadi polusi tanah ataupun polusi air. Selanjutnya contoh keempat ya, penerapan prinsip kimia hijau. Penggunaan biosolar 30 atau B30 sebagai bahan bakar mesin atau motor diesel. Nah, biosolar B30 menggunakan bahan nabati yang ramah lingkungan. Nah, dengan menggunakan biosolar B30 tadi ya untuk mesin diesel, maka telah menerapkan prinsip green chemistry, yaitu ya menggunakan bahan baku yang terbarukan ya. Tadi karena B30 itu terbuat dari nabati, jadi terbarukan. Kemudian prinsip yang kedua yang dilaksanakan yaitu desain produk yang mudah terurai ya. Ini adalah prinsip ke-9. Nah, itulah para siswa sekalian ya, 4 buah contoh penerapan prinsip kimia hijau ya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah uraian materi tentang green chemistry. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.